Salam jumpa sahabat Usada, semoga sahabat Usada selalu sehat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan membahas 7 bahan obat unik yang tertulis pada naskah kuno pengobatan nenek moyang yang kalau dicerna dengan pemikiran kita di zaman sekarang akan terasa di luar nalar atau logika. Akan tetapi, leluhur zaman dahulu sudah menggunakan bahan-bahan obat tersebut berabad-abad lamanya. Baiklah, berikut 7 bahan obat di luar logika masyarakat modern yang digunakan leluhur zaman dahulu sebagai bahan obat-obatan. Bahan obat yang pertama adalah bok uban atau rambut yang sudah uban. Tertulis dalam naskah kuno pengobatan sebagai bahan obat-obatan. Rambut uban ini digunakan sebagai obat rematik dan asam urat yang dicampurkan dengan pajeng uek atau payung yang sudah robek. Ditambahkan gerusan kulit batang pohon pangi atau Pangium edule, gerusan tanduk sapi, tabiubun atau piper longum, dan inggu atau Ruta angustifolia. Kemudian semua bahan itu dibakar dan asap dari pembakaran bahan-bahan obat tersebut dipakai mengasapi bagian tubuh yang menderita sakit rematik atau asam urat. Kemudian bahan obat yang kedua adalah bulun bangkung, yang artinya bulu pada hewan babi betina yang sudah beranak. Bulun bangkung tertulis pada naskah kuno pengobatan sebagai bahan obat untuk mengobati penyakit jaran buyang, yaitu suatu penyakit guna-guna untuk menarik lawan jenis. Disebutkan ciri penyakit ini yaitu tangan yang tidak bisa digerakkan, kaki sukar untuk melangkah, perasaan hati yang selalu gelisah, dan jika parah, menyebabkan hilang ingatan dan gila. Adapun bulun bangkung ini diramu dengan bahan lainnya, diantaranya bulun cicing atau bulu anjing. Kita lanjutkan bahan obat yang ketiga, yaitu belahan botol, yang artinya pecahan botol kaca. Juga tercatat dalam naskah kuno lontar usada sebagai salah satu bahan obat untuk mengobati bengkak bernanah yang belum pecah dengan cara digerus sampai halus. Ditambahkan daun cabai lombok atau Capsicum annum, inti bawang merah atau Allium ascalonicum, kemudian dilumatkan dan ditempelkan pada bagian tubuh yang bengkak. Kita sampai pada bahan obat yang keempat, yaitu adeng ule awan, yang artinya arang ular hijau. Juga tertulis dalam naskah kuno pengobatan sebagai salah satu bahan obat. Leluhur zaman dahulu akan membakar ular hijau ini sampai menjadi abu atau arang. Nah, arang inilah yang digunakan sebagai bahan obat. Dikatakan dalam naskah kuno lontar usada, arang ular hijau ini digunakan untuk mengobati orang gila yang diramu dengan bahan-bahan lainnya dengan cara diminum. Nah, sahabat usada, bahan obat yang kelima adalah lun jalan, yang berarti sampah di jalanan. Tentunya bukan sampah plastik, karena zaman dahulu belum mengenal bahan plastik. Tertulis dalam manuskrip kuno lontar usada bahwa lun jalan atau sampah di jalanan bisa untuk mengobati penyakit tertentu seperti penyakit asam urat atau rematik, penyakit karena teluh atau guna-guna,
Ada juga disebutkan untuk mengobati sakit perut yang hebat akibat ilmu hitam dengan cara sampah yang ada di jalan ditusuk dengan batang lidi dari sebuah sapu tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian ditambahkan bahan lain seperti beras merah atau orisa rufi pogon dan rempah-rempah lengkap, lalu dilumatkan dan dipalurkan di bagian perut. Kita lanjutkan bahan obat yang keenam, yaitu tulang bikul kase, yang memiliki arti tulang dari jenis tikus kecil yang berwarna putih. Nah, tulang dari tikus jenis ini disebutkan bisa untuk menyembuhkan kaki yang tidak bisa berjalan karena sakit seperti tertusuk duri-duri tajam, dengan ciri ada benjolan-benjolan pada kakinya yang disebut penyakit 7 rumpuh. Tulang tikus ini dicampurkan dengan bahan lainnya seperti akar tanaman payepuh atau momordica balsamina dan sisik pendok kura-kura. Kemudian kita sampai pada bahan obat di luar logika yang ketujuh, yaitu tain sampi tuh, yang artinya kotoran sapi yang sudah kering. Juga tertulis dalam naskah kuno Lontar Usada sebagai salah satu bahan obat untuk penyakit kulit yang berwarna. Disebutkan pula penyakit kulit ini berbentol-bentol pada kulit dan berbibir pada pinggirannya, kemudian meluas atau melebar, menyebabkan rasa gatal dan panas bagi penderitanya. Adapun bahan obat kotoran sapi kering ini dicampurkan dengan beberapa bahan obat lainnya seperti bangle atau Cinniber montanum, bawang putih tunggal atau Allium sativum, jerangau atau Acorus calamus, dan air cuka. Nah, sahabat Usada, kalau dilihat di zaman sekarang ini yang serba canggih, bahan-bahan obat tadi sangat tidak masuk akal atau di luar logika berpikir masyarakat modern. Akan tetapi, leluhur zaman dahulu tidaklah sembarangan dalam memilih bahan obat-obatan. Pastinya ada dasar-dasar kuat yang menjadikan bahan-bahan tadi sebagai bahan obat-obatan. Kalau kita sebagai masyarakat modern lebih banyak menilai bahan obat dari segi kandungan atau zat-zat yang ada di dalamnya. Berbeda dengan leluhur zaman dahulu yang memilih bahan obat dari sisi energi atau daya sembuh yang terpancar dari bahan-bahan obat tadi. Bagaimana menurut sahabat semua? Akankah menggunakan bahan obat tadi jika semua cara modern belum berhasil menyembuhkan? Silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pengetahuan-pengetahuan rahasia, langka, dan unik lainnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Salam sehat.